Lucian saat kecil. Tolong, Huichan saat kecil. tolong aku. Sutieni, dewa dapur tersembunyi. Di kamar sebuah rumah kecil di pegunungan. Kakek, apakah dia baik-baik saja? Kehilangan nafsu makan. Limpa basah melanda limpa. Limpa gagal mengangkut dan mengubah. Kakak, bicara yang jelas. Tidak bisa makan. Anoreksia. Pada usia semuda ini, bagaimana dia bisa mendapatkan penyakit ini? Wajar dia muntah saat aku memberinya makan. Jika ini terus berlanjut, Jika ini terus berlanjut, maka kita tidak perlu mengirimnya turun gunung. Cukup angkat dia langsung dan kubur dia. hei, kakak. Serahkan saja pada takdir. Sangat tampan. Bukankah sayang jika dia meninggal? Tidak mungkin. Aku harus menyelamatkanmu. Cucu perempuan yang baik, kau sudah membantu kakek begitu lama. Ini juga saatnya untuk menguji kemampuan memasakmu. Kamu menyelamatkanku. Benar sekali. Tapi kamu belum makan. Selama 3 hari. Tunggu. Aku akan masak yang enak untukmu. Kamu membuat semua ini. Sini, aku suapi kamu. Ini kubuat tadi pagi sekali. Direbus dari bahan-bahan segar dari gunung. Bahkan kakak belum makan. Coba saja, pasti tidak akan mengecewakanmu. Melihat betapa kurusnya kamu, sekarang kamu kupanggil si kurus kecil. Aku makan apa yang dia buat. Dan aku tidak muntah. Sudah kubilang anakan. Siapa namamu? Kamu bisa memanggilku Prey kecil. Pari. Kalau begitu aku akan memanggilmu kakak Prey. Halaman rumah kecil di pegunungan. Sudah kubilang aku pasti bisa menyelamatkanmu. Ini liontin jipul war keluargaku kami. Ini untukmu. Ketika aku besar nanti, aku pasti akan menikahimu. Baiklah, kalau begitu janji kelingking. Tidak boleh ingkar. Janji kelingking, sumpah mati. Janji kelingking, sumpah mati. 100 tahun, tidak berubah. 100 tahun, tidak berubah. Siapa yang berubah adalah bocah nakal. Bocah nakal. Mari pulang. Ayah Huichan. Ibu dan ayah. Aku masih ada yang ingin kukatakan pada seseorang. Xiaoyi, Ibu Huichan. kami sudah lama mencari Anda. Penyakit Anda tidak bisa ditunda lagi. Kami menemukan Anda di luar negeri. Dokter terbaik, kita harus berangkat hari ini. Kakak si kurus kecil. Si kurus kecil. Kakak si kurus kecil. Si kurus kecil. Hei, si kurus kecil. Kakak Pri. Tunggu aku. Aku akan kembali untukmu. Kakak si kurus kecil. Baiklah, aku akan menunggumu. 10 tahun kemudian. Astaga, Lucian, murid dewa dapur.
Aduh, kakek. Berhenti gemetar. Berisik sekali. Jika kita tidak makan segera, orang tua ini akan mati kelaparan. Nanti setelah aku turun gunung, tidak akan ada yang memasak untukmu. Apa yang akan kau lakukan? Tidak akan mati kelaparan. Sekarang setelah kau 18 tahun, turun gunung untuk berlatih, jalan untukmu. Mewarisi posisiku sebagai dewa memasak. Oh ya, kakek memberimu sedikit bantuan khusus. Setelah kau turun gunung, pergi ke tempat ini. Ini akan menyelamatkanmu dari kesulitan mencari. Yi Xiangju. Jelas-jelas temanmu yang memohon padamu untuk membantu cucunya. Aku dengar panggilanmu tanpa sengaja. Tahu, Teman ini dan aku, kami memiliki persahabatan hidup dan mati. Selain itu, ini disebut diangkat. Pada saat kekalahan dan diperintahkan selama krisis. Untuk latihan turun gunungmu, ini sangat bermanfaat. Oh ya, ingat. Kau harus pergi ke restoran ini. baiklah, baiklah, baiklah. Dengan keterampilan kuliner yang kau ajarkan, kau bisa tenang. Aku jamin tugas ini akan selesai sebelum akhir tahun. Bagus. Kalau begitu aku akan berkemas dan pergi. Baik, baik, baik. Gadis bodoh. Demi hidup bahagiamu, kakek. Aku benar-benar mempertimbangkannya. Kakak kurus. Kali ini turun gunung untuk mencari pengalaman. Aku harap aku bisa menemukanmu. Di depan pintu Yi Xiangju. Hu Yichan, Ketua Yi Xiangju. Liu Hao, Asisten Hu Yichan. Presiden Hu sudah tiba di restoran. Ada petunjuk orang yang kamu minta cari. Informasinya terlalu sedikit. Masih belum menemukan mereka. Dulu, orang tuaku memaksaku pergi ke luar negeri untuk pengobatan. Tapi setelah kembali, aku tidak bisa menemukan jalan mendaki gunung dari dulu. Kakak Pri, apakah kamu baik-baik saja? Selama aku bisa menemukan Leontin Gyok leluhur keluarga Hu, aku pasti bisa menemukannya. Ya, oh benar, Presiden Hu, ahli kuliner terkenal dunia. Guru Huang, sudah dalam perjalanan ke restoran. Periksa lagi bahan-bahan dan peralatan makan. Bagaimana persiapannya? Penilaian peringkat bintang ini sangat penting bagi restoran kita. Sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Restoran Hijing membajak beberapa kepala koki kami. Dengan harga selangit, penilaian peringkat bintang ini hanya mengandalkan kepala koki Lin. Aku khawatir. Tidak apa-apa. Reputasi Yi Xiangju kita selama bertahun-tahun bukan sesuatu yang mudah mereka hancurkan. Yi Xiangju, penyelamatmu. Gadis muda ini sudah tiba. Lin Wan Ek, Koki Yi Xiangju. Pekerjaanmu akhir-akhir ini, Aula besar Yi Xiangju. kamu sudah mengendur. Standar masakan di Yi Xiangju kami selalu meningkat. Mereka tahu aku akan datang. Jadi mereka sengaja datang ke sini untuk menyambutku. Halo semuanya, nama saya Ho Xiang. Mohon bimbingannya di masa depan. Dari mana pengemis ini datang? Apa yang dilakukan Satpam? Bagaimana mereka membiarkan siapa saja masuk? Pengemis, aku diundang oleh kalian semua. Sebagai kepala koki, saya meminta Anda untuk menjadi kepala koki. Itu omong kosong belaka. Satpam, mengapa kalian tidak segera mengusir mereka? Cucuku sayang, kakek tahu, membiarkanmu kembali mengelola negara. Yi Xiangju, itu sangat tidak adil bagimu. Tapi bukankah itu untuk pilihan kelompok? Jangan khawatir, kakek sudah mencarikanmu murid dewa masakan untuk membantumu. Dewa masakan. Sepertinya kakek memang sudah tua dan masih tidak bisa lepas dari nasib tertipu. Kakek, tolong jangan khawatir. Bahkan tanpa bantuan kakek, aku pasti akan mengelola Yi Xiangju dengan baik untuk membuktikan diriku mampu mengelola grup dengan baik. Halaman villa di luar negeri. Mengenai pembantu yang kakek pekerjakan untukku, lebih baik biarkan dia kembali dulu. Lagi pula, jika grup mengetahuinya, itu akan menjadi kecurangan. Itu akan memengaruhi kepercayaan grup terhadapku. Kakek Hu. Kakek, aku ada urusan lain di sini. Cukup sampai di sini dulu. Halo, halo. Anak nakal ini. Teman lama. Aku sudah merepotkanmu. Aku harap cucumu bisa membantu cucuku melewati masa sulit ini. Meminta bantuan harus dengan sikap yang pantas. Kalian tidak ramah. Di mana bosnya?
Suruh bos kalian datang menemuiku. Gila dan bicara omong kosong. Presiden Hu memang layak Anda temui jika nanti Anda menyinggung Guru Huan dan memengaruhi peringkat bintang. Bisakah Anda tanggung jawab atas Yi Xiangju kami? Satpam, tunggu apa lagi? Cepat bertindak. Kalian yang pertama bergerak. Sampah tak berguna. Asli atau palsu? Presiden Hu, Dadanya. Mengapa sekeras batu? Ini membunuhku. Presiden Hu, Anda baik-baik saja. Dasar gila. Biar ku beritahu, ketika Presiden Hu bertemu orang asing, dia akan mengalami ruam di seluruh tubuhnya dan batuk hebat. Jika terjadi sesuatu pada Presiden Hu kami, kau juga tidak akan tenang. Penyakit aneh macam apa ini? Presiden Hu, Anda baik-baik saja. Aku akan menelepon layanan darurat sekarang. Aku baik-baik saja. Presiden Hu, Anda tidak ruam dan Anda tidak batuk. Sejak aku diculik saat kecil. Kecuali kakak Pri, orang asing lain yang menyentuhku. Aku mengalami reaksi alergi parah. Kenapa saat dia mendekatiku, aku tidak bereaksi sama sekali. Dia juga tidak terlihat seperti orang sakit. Mungkinkah dia sengaja mencoba memerah saya? Tidak mungkin, aku harus melihat sendiri. Hei, kau masih menyentuh. Kau mati. Kau benar-benar mati. Selain Ki dan darah kurang, limpa lambung juga lemah. Tidak ada denyut alergi juga. Namun, jika tidak segera diobati, itu mungkin memengaruhi fungsi ginjal. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jangan khawatir. Terapi Ditku adalah yang terbaik di dunia. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Presiden Hu. Saat wanita ini masuk, dia bilang dia ingin menjadi kepala koki Yi Xiangju. Yi Xiangju kami, tempat macam apa itu? Itu restoran bintang 3 Michelin. Bahkan tingkat rendah kami, asisten koki dan pembantu, semua harus melewati banyak penyaringan. Apalagi seorang koki atau kepala koki formal. Presiden Hu, Anda baik-baik saja. Presiden Hu, Anda sudah ruam. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita jelas sudah bertemu beberapa kali. Mengapa Presiden Hu masih memiliki reaksi alergi terhadap saya? Maaf, Presiden Hu, saya baru saja melihat Anda terjatuh. Saya terlalu khawatir. Itulah sebabnya. Bukan apa-apa. Berikan aku obat alergi. Tunggu. Aku heran, kenapa ginjalmu bermasalah? Jadi karena ini. Kamu. Tidak nyaman punya ruam kan? Ini, ambil ini. Camilan kecil penetral panas dan racun. Buatan tangan tanpa efek samping. Koki kepala Lin. Karena seseorang datang melamar, tentu saja kita harus memberinya kesempatan untuk wawancara. Bawa dia ke pencicipan makanan. Presiden Hu. Dimengerti. Jangan khawatir, karena kakak mempercayakanku. Aku pasti akan membuat restoranmu hidup kembali. Lewat sini, silakan. Ingat untuk memakannya. Presiden Hu, kenapa Anda biarkan dia mencicipi? Bukankah ini membuang-buang waktu? Guru Huan akan segera tiba. Kita biarkan dia terus bikin masalah di sini. Setelah dia selesai mencicipi hidangan, cari alasan untuk mengusirnya. Dimengerti. Kirim obat anti alergi dari rumah sakit. Dan ini untuk Liu Jie. Presiden Hu, apakah Anda mencurigai? Obat Anda ternyata telah dicampur. Mari kita bicara setelah hasil tes keluar. Ya. Tapi Presiden Hu, leher Anda. Bagaimana kalau kita tetap pergi ke rumah sakit? Jika alerginya parah, itu bisa mengancam jiwa.
sudah terlambat. Presiden Hu. Dakan, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tanyakan staf dapur, apa yang terjadi? Ya, Presiden Hu. Dapur belakang restoran Yi Xiangju. Saya benar-benar tidak tahu mengapa General Manager Hu membiarkan seorang pengemis mencicipi hidangan. Hei, lihat cepat. Dia benar-benar membuat nasi goreng telur. Nasi goreng telur. Sepertinya, dia hanya bisa membuat hidangan yang tidak layak disajikan. Dan dia ingin menjadi kepala koki. Saya rasa, jadi pembantu dapur saja sulit baginya. Kau akan tahu sebentar lagi. Semakin sederhana masakannya, semakin istimewa. Kerumitan besar menjadi kesederhanaan. Sepertinya Anda cukup cerdik. Sudah mulai membuat alasan atas kegagalan Anda. Aku tidak pernah mencari alasan untuk diriku sendiri, karena makanan yang kubuat sangat lezat. Mengapa nasi goreng telurnya berbau begitu harum? Apa gunanya? Seharum apapun itu tetap hanya nasi goreng telur. Bisakah itu terbang ke langit atau apa? Kau akan tahu setelah mencicipinya. Kepala Koki Lin. Hidangan yang disajikan oleh koki-koki sebelumnya. Guru Huan sama sekali tidak puas dengan semuanya. Manajer Hu minta Anda sajikan beberapa lagi segera. Hidangan khas. Cepat, semuanya. Jangan membuat Guru Huan tidak sabar. Apa? Semuanya. Sepertinya, saya harus turun tangan sendiri. Ini adalah ur goreng air yang telah lama hilang. Kepala Koki Lin benar-benar layak menjadi koki top saat ini di Jianan. Murid terakhir Xu Fengjian. Dengan dia melangkah masuk, pasti tidak akan ada masalah. Tentu saja, koki-koki kami. Beberapa di antaranya dibajak oleh restoran Hejin. Kepala Koki Lin direkrut khusus oleh General Manager Hu untuk menyelamatkan situasi. Pendatang baru, tingkat koki kepala Koki Lin. Standar tinggi. Nasi goreng telurmu. Bahkan jangan repot-repot membawanya. Itu hanya akan memalukan bukan? Memang enak. Tapi dibandingkan dengan milikku, kontrol panasnya masih jauh. Apa gunanya hanya bicara besar? Jika Anda punya nyali, Anda juga buat hidangan telur goreng air. Jika Anda tidak bisa membuatnya, pergi saja. Anda bercanda. Telur goreng air, hidangan terkenal yang telah punah. Bagaimana mungkin dia bisa membuatnya? Tepat sekali. Jangan sia-siakan. Telur steril Yi Xiangju kami. Apa? Anda takut? Ini hanya telur goreng air kan? Apa susahnya? Mencolok tapi tidak praktis. Jangan pikir bisa ayun pisau lalu merasa hebat. Anda adalah koki ahli. Rasa ini. Sudah selesai. Dia benar-benar berhasil. Aromanya melampaui masakan kepala Koki Lin. Ini hanya masakan rumahan yang diajarkan kakakku. Kalian bicara seolah itu dari surga. Dan tidak ada yang sebanding di bumi. Bagaimana ini mungkin? Mencolok dan norak. Itu hanya untuk pamer, bukan untuk dimakan. Jangan kira hanya dengan meniru saya. Pelajari beberapa langkah, Anda bisa memasak. Betapa konyolnya. Apakah hidangannya sudah siap? Mereka yang menunggu di luar sudah mulai sedikit tidak sabar. Jika sudah siap, sajikan. Jangan khawatir, setelah Guru Huan mencicipi hidangan yang saya buat, dia tidak akan mempertanyakan standar Yi Xiangju kami lagi. Ini gawat. Dia sepertinya sudah membawa hidangan yang dibuat gadis itu keluar. Apa? Mengapa Anda tidak segera mengejarnya? Tunggu apa lagi? Sudah terlambat. Guru Huan sudah mulai mencicipinya. Ini ahli peringkat bintang. Jika kita mengacaukan ini, Yi Xiangju kami, gelar bintang 3 Michelin, akan dicabut. Ini semua salahmu.
Jika Anda tidak datang hari ini, bagaimana mungkin kami bisa membuat kesalahan sebesar ini? Masakanku tiada duanya di dunia. Bagaimana mungkin ada kesalahan? Kau seharusnya bersyukur sekarang. Masakanku yang dikirimkan kepadanya. Mereka yang bisa mencicipi. Masakanku di dunia ini sangat sedikit. Meski bencana, Anda masih bicara keras. Kalian semua kembali dulu. Aku akan menjelaskan ke Guru Huan dan Tuan Hu. Telur goreng air. Tuan Hu, Anda akhirnya menyajikan hidangan yang saya anggap bisa diterima. Guru Huan, jika Anda masih belum puas, aku Tak sangka setelah 10 tahun lebih, saya masih bisa mencicipi telur goreng air autentik ini. Di mana kepala koki? Saya ingin bertemu kepala koki. enak. Tepat sekali. Hidangan ini sudah kuperintahkan banyak kepala koki buat itu, tapi sayangnya tidak ada satupun yang bisa membuatnya. Ini adalah telur goreng air yang sesungguhnya. Aku makan sesuatu yang dia buat. Dan aku bahkan tidak muntah. Sudah ku bilang enak. Ini liontin ju pusaka keluargaku kami. Ini untukmu. Ketika aku besar nanti, aku pasti akan menikahimu. Baiklah, janji kelingking, kalau begitu. Tidak boleh ingkar. Janji kelingking. Janji kelingking. Tidak akan berubah selama 100 tahun. Tidak akan berubah selama 100 tahun. Siapa yang berubah adalah bocah nakal. Bocah nakal. Siapa yang membuat hidangan ini? Tepat sekali. Siapa yang membuatnya? Di mana kepala koki? Saya ingin bertemu kepala koki. Hidangan ini dibuat oleh saya, Itu dia. Tuan Hu. Saya membuat hidangan ini. Jika Guru Huan tidak puas, maka itu adalah kelalaian tugas saya. Hidangan yang dibuat oleh gadis liar itu, Hu Xiang, hanyalah salinan dari metode saya. Dan berhasil murni karena keberuntungan. Kepala koki Xiangju, hanya bisa saya. Dan calon istri Tuan Hu, hanya bisa saya. Sangat indah. Luar biasa. Hebat. Hidangan ini tiada banding. Hidangan ini barusan. Apakah kamu benar-benar membuatnya? Presiden Hu, apa yang Anda lakukan? Presiden Hu, Anda. Presiden Hu, Presiden Hu, berhenti. Beraninya kau menyentuhnya. Tapi ini tidak bisa dimasukkan. kau sudah mencicipi masakan yang kubuatkan? Bagaimana? Aku bisa tinggal sekarang kan? Cepat, selamatkan Presiden Hu. Presiden Hu mengalami alergi parah. Dia pingsan lagi. Cepat, pikirkan sesuatu. Pil ini juga tidak bisa diberikan. Bosmu terlihat cukup kekar. Mengapa dia pingsan hanya dengan sentuhan? Jangan menyala. Cepat, pikirkan sesuatu. Jadi, kalau begitu kau suap Presiden Hu, dia baru saja memanfaatkan Anda pingsan dan memiliki niat buruk terhadap Anda. Aku menyelamatkannya. Jangan salah paham niat baik. Kau tidak mengenali niat baik. Apa kau anjing? Gigitanmu membuatku sakit sekali. Kamu. Presiden Hu, dia memang menyelamatkanmu. Jangan salah menuduh orang baik. Hidangan ini barusan. Apakah kamu benar-benar membuatnya? Benar, saya pasti membuatnya. Hidangan itu diajarkan kepada saya oleh guru saya. Diajarkan kepada saya. Hanya aku dan guruku yang bisa membuatnya. Lalu, apakah kamu masih ingat? Hidangan itu jelas-jelas kubuat. Sejak kapan itu jadi buatanmu? Hidangan ini benar-benar dari tangan siapa? Kamu bilang kamu membuat hidangan ini barusan. Ya, aku yang membuatnya dan semua orang di dapur bisa bersaksi. Saya kepala koki Xiangju. Anda hanya seorang orang tak dikenal dari pedesaan. Kau bilang kau berhasil. Siapa yang akan percaya padamu? Kakak benar. Orang kota memang punya motif tersembunyi. Orang bisa berbohong, tapi hidangan tidak. Aku bisa membuat hidangan dengan rasa yang persis sama. Kau bisa bersaing denganku. Kau tidak pantas. Apa? Takut. Aku hanya tidak berpikir itu perlu. Memang tidak perlu itu. Suyu, kepala koki restoran Heji. Semuanya lama tidak bertemu. Zuyu, bukankah kau sudah meninggalkan Yi Xiangju dan pergi ke restoran Hejin? Kenapa kau kembali?
Saya dengar Anda mengundang seorang Apel, murid koki nomor 1 di Jiangnan, untuk menjadi kepala koki Anda. Saya datang khusus hari ini untuk melihat yang disebut Jiangnan ini. Murid koki nomor 1. Seberapa mampu mereka sebenarnya? Mengambil keuntungan saat orang tidak siap, tidak punya etika bela diri. Hidangan itu barusan. Siapa sebenarnya yang membuatnya? Kau tidak boleh menghina guruku. Ternyata seorang wanita. Beberapa tahun terakhir ini, reputasi restoran berbintang Yi Xianju semuanya dibangun saat saya, Xu Yu, ada di sini, sendirian. Sekarang, setelah saya pergi, bukankah reputasi itu juga pergi bersama saya? Hari ini, kebetulan, Guru Huan juga ada di sini. Tolong biarkan dia menjadi saksi. Saya ingin bersaing dengan kalian semua. Siapapun yang menang, bintang Michelin ini, gelar 3 bintang, menjadi milik mereka. Kehormatan restoran berbintang sering jadi kontes keterampilan dan selera. Hidangan adalah satu-satunya standar penilaian. Jika Anda ingin berkompetisi, saya akan membuat penilaian yang adil. Guru Huan telah berbicara. Apakah Anda berani menerima tantangan restoran Hejing kami? Dasar sombong. Hari ini, saya, Lin Warner, akan mewakili guruku. Dan biarkan kau melihat apa itu keahlian kuliner sejati. Zuyu, dasar pengkhianat. Apakah Anda kembali untuk membuat masalah? Sepanjang hidup saya, Zuyu, tidak pernah kalah dari seorang wanita. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda harus segera bergabung dengan restoran Hejing kami. Begitu, mereka kalah. Gelar restoran berbintang mereka, saya khawatir Anda juga akan menganggur. Jangan takut, koki utama Lin adalah koki nomor 1 di Jiangnan. Murid terakhir, keterampilan kulinernya jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan Zuyu. Kami menerima tantangan restoran Hejing. Kompetisi resmi dimulai. Ukiran, keterampilan sepele, lihat betapa sombongnya dia. Padahal dia tidak tahu, keterampilan mengukir koki utama Lin telah lama tak tertandingi. Hari ini, kita pasti akan membuka matanya. Char Siu yang disiapkan secara rahasia. Warisan berusia sehebat keluarga Zhu kami. Anda pasti akan kalah. Dagingnya empuk dan lembut. Saus madunya kaya. Memang hidangan yang lezat. Keahlian pisau ini memang sangat indah. Dan tahu ini lembut dan empuk, dengan tingkat kepedasan sedang. Tapi, tampaknya kurang berjiwa. Tekstur dan kedalaman rasa, sedikit tipis. Masakan lezat, yang penting rasa, bukan penampilan. Zuyu menang. Ini bukan rasa dari ingatanku. Mungkinkah telur goreng air barusan benar-benar dibuat olehnya? Sudah kubilang, membiarkan seorang wanita menjadi koki, benar-benar konyol. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku kalah. Bagus. Bagus Anda mengakui kekalahan. Bukan hanya itu. Saya akan mencari seseorang. Menurunkan plakat bintang Yi Xiangju Anda. Plakat restoran berbintang. Ayolah. Tunggu. Kompetisi ini belum berakhir. Jangan khawatir. Aku berjanji pada kakek. Aku bantu kelola Yi Xiangju dengan baik. Apa yang kau ributkan? Cepat keluar dari sini. Tepat sekali. Bahkan Koki Lin kalah. Dan Anda masih ingin pamer. Astaga.
Yi Xianju benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi untuk menemukan orang tak dikenal seperti itu untuk menantang kami. Wu Xiang, apa yang kau lakukan di sini? Kembali segera. Bukankah kau bilang, bicara dengan keahlian. Jika kau mengalahkanku, barulah kau bisa benar-benar mengklaim keahlian. Sungguh sombong. Anda, orang tak dikenal, benar-benar berani menentang saya, Juyo. Tunggu saja untuk mengakui kekalahan. Kembali segera. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Tuan Ho, bukankah kau baru saja makan telur goreng air yang kubuat? Percayalah padaku, aku akan membantumu mengalahkan babi ini. Ya, itu Juyo. Baiklah. Aku setuju, kamu mewakili Yi Xiangju dalam tantangan ini. Tuan Hu, Hei, Tuan Hu. Jika kau melakukan ini, bukankah itu akan sedikit terlalu berisiko? Telur goreng air itu, rasanya persis seperti yang aku makan saat kecil. Jika benar seperti yang dikatakan Hu Xiang, bahwa dia yang membuat hidangan itu, satu-satunya yang bisa menyelamatkan Yi Xiangju kini adalah dia. Anda Tuan Hukar, Anda benar-benar anak yang boros, yang kembali dari luar negeri. Yi Xianju, cepat atau lambat akan hancur oleh Anda. Baiklah, jika kita akan berkompetisi di babak kedua, ini tidak hanya tentang menurunkan bakat. Lalu apa yang kamu inginkan? Jika Anda kalah, Yi Xianju akan tutup selamanya dan tidak akan pernah buka lagi. Tuan Hu, ini Apakah kamu yakin bisa menang? tentu saja. Tangan-tanganku ini belum pernah kalah. Baiklah, kalau begitu aku akan mengirimmu untuk mewakili Yi Xiangju dan bersaing melawannya. Tuan Hu, bagaimana bisa kau membiarkan seorang gadis desa liar mewakili Yi Xiangju dalam kontes, dan kau bahkan mempertaruhkan fondasi dan reputasi Yi Xiangju yang berusia sabat? Benar, Tuan Hu. Dia hanya penipu yang numpang makan. Dia sama sekali tidak berhak mewakili kami, Yi Xianju. Bahkan Kokilin tidak bisa menang. Mengirimnya ke sana, Yi Xianju pasti akan kalah. Tuan Hu, mohon pertimbangkan gambaran yang lebih besar, dan mohon tarik perintahmu. Setelah saya berbicara, kata-kata saya adalah janji saya. Baiklah, selamat untuk kalian semua. Karena menemukan bos yang tidak kompeten dan bingung seperti itu, saya menyarankan Anda untuk segera mencari jalan keluar lain. Namun, jika Anda menyerah kepada saya sekarang, saya bisa mempertimbangkan membiarkan Anda gabung dengan restoran Hejing saya. Tolong, Kokiju, terima kami. Tolong, Kokiju, terima kami, kalian semua. Baiklah. Tuan Hu, jika kau tidak menarik perintahmu, Yi Xiangju benar-benar akan hancur. Saya, Hu Yichan, tak pernah memaksa siapapun tinggal. Hal yang sama berlaku untuk Yi Xiangju. Jangan khawatir, dengan aku di sini, Yi Xiangju tidak hanya akan terhindar dari penutupan, tapi juga aku akan membuat nama restoran bintang 3 Michelin semakin terkenal. Mari kita mulai. Saya, Xiuyu, tidak pernah. Kau belum pernah kalah seumur hidupmu. Seorang wanita, kau sudah mengatakan itu. Namun, kali ini kau harus membuat pengecualian. Karena aku hanya menang, aku tidak kalah. Apakah ini yang legendaris? Sashimi dan anggur beras fermentasi, satu-satunya di jenisnya. Tidak ada cabang lain. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ini adalah hidangan khas Yuyo. Siapapun yang pernah mencicipinya, tidak pernah mengatakan itu tidak enak. Lihatlah ekspresi Guru Hua. Kita bahkan nggak perlu bersaing, pasti kalah. Intinya adalah, Hu Xiang bahkan belum bergerak. Ya ampun, ini terlalu lezat. Ini adalah rasa laut. Aku rasa dia sama sekali tidak tahu cara memasak hidangan telur goreng air tadi. Dia pasti baru saja melihat Chef Lin dan menirunya untuk membuatnya. Sekarang, reputasi Yi Xianju pasti hancur. Ada apa, Nak? Apakah kamu tidak akan memulai? Apakah kamu begitu takut sampai mengompol? Kenapa terburu-buru? Pertunjukan sebenarnya baru dimulai. Bisa membuat sashimi lobster
Keahlian macam apa itu? Itu hanya menyajikan rasa asli makanan. Sejak tadi, dia menggunakan tahu untuk mengalahkanmu. Maka kali ini, aku pakai tahu untuk kalahkanmu. Tahu. Kamu ingin menggunakan tahu untuk menantang lobster khas saya. Kamu pasti gila karena sangat ingin menang. Untuk menghadapimu. Presiden Hu? Kau? Apakah lift pribadimu rusak? Tidak apa-apa. Presiden Hu? Hei, Presiden Hu, kau, kenapa wajahmu pucat sekali? Jangan bilang kau takut gelap. Ini klaustrofobia. Pria dewasa dengan begitu banyak masalah, dan kau merasa dibenarkan. Anda, Hei, kau! Ada apa denganmu? Apakah kamu kesulitan bernapas? Maafkan saya. apa yang saya lakukan? Mengapa tubuh saya sangat panas? Oh tidak. Aku lupa tentang camilan kecil itu. Itu tidak bisa dimakan dengan makanan laut. Begitu bersentuhan dengan makanan laut, itu akan berubah menjadi afrodisiak yang kuat. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu menggigit mulutku terakhir kali. Sekarang masih sakit. Husiang. Cepat, lepaskan Presiden Hu kami. Dia. Hu Yejin, cepat bangun. Apa yang kau lakukan pada Presiden Hu kami? Dia keracunan afrodisiak. Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Cepat, bantu dia berdiri. Oh astaga. Kenapa kamu memegangiku? Dia sudah pingsan, namun dia masih sangat kuat. Lepaskan. Lupakan saja, Husiang. Mari kita bawa Presiden Hu ke rumah sakit dulu. Jika terjadi sesuatu pada Presiden Hu, tak satu jiwa pun mampu memikul beban itu. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Aku hanya bertanggung jawab untuk membawanya. Aku tidak akan mengurus hal lain. Baik. Saya tidak salah lihat kan? Baru saja, Presiden Hu dan Husiang ada di lift. Ya Tuhan, siapa bilang Presiden Hu abstinen? Ini jelas kasus tidak bisa mengendalikan nafsu. Tepat sekali. Saat dia pingsan tadi, dia masih tidak tega melepaskannya. Aku bertanya-tanya mengapa dia begitu teguh, mempercayai Husiang. Ternyata, dia sudah memiliki seseorang di hatinya. Pada hari pertamanya bekerja, dia berani mencuri priaku. Husiang, tunggu saja. Skor ini, kita akan selesaikan cepat atau lambat. Rumah sakit, ruang rawat Hunichan. The film was translated and narrated by M Media. Hei, dokter. Ini. Lepaskan tangan kalian sebentar bisa. Saya perlu mendengarkan dengan stetoskop saya. Dokter, aku juga ingin melepaskan. Tapi dia memegang terlalu erat. Aku benar-benar tidak bisa melepaskan. Apakah kamu punya solusi? Kalian berdua punya hubungan yang sangat baik. Tidak, kami tidak. Lalu ada apa dengannya? Itu adalah malfungsi lift. Presiden kami Hu menderita klaustrofobia. Hasil tes keracunan afrodisiak. Apa? Dia juga dibius dengan afrodisiak. Kau sebenarnya. Tidak, itu bukan aku. Itu karena camilan itu. Itu tidak bisa dimakan dengan makanan laut. Jika keduanya bertemu, mereka akan bereaksi. Dan dia kebetulan punya keduanya hari ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter, apakah kamu punya cara? Oh benar, seseorang datang untuk melunasi tagihan.
Jangan pergi. Jangan pergi. Kakak peri. Kakak si kurus kecil. Kakak peri. Kakak si kurus kecil. Kakak peri, tunggu aku. Aku akan datang mencarimu. Kakak si kurus kecil. Baiklah, aku akan menunggumu. Kakak peri. Apa yang baru saja kamu panggil padaku? Kakak peri. Kurasa aku terlalu kangen si kurus kecil. Dan berhalusinasi. Cepat lepaskan. Kamu memegang sepanjang malam. Tanganku mati rasa. Aku berbaring tengkurap sepanjang malam. Tangan ini tak terasa seperti milikku lagi. Mengapa Anda di sini? Beraninya kamu menanyakan itu padaku. Ini semua karena kamu. Aku tidak bicara denganmu lagi. Aku akan ke toilet. Astaga. Presiden Hu. Hei, Presiden Hu. Kau akhirnya sadar. Apa sebenarnya yang terjadi? Presiden Hu. Kau tidak ingat apa-apa. Presiden Hu, kamu, kenapa wajahmu pucat sekali? Mungkinkah kamu takut gelap? Saya punya klaustrofobia. Saya pingsan lagi. Dan bukan hanya itu, Apa maksud Anda? itu adalah pil gula yang dia berikan padamu. Itu tidak bisa diminum dengan makanan laut. Jika tidak, itu akan menjadi afrodisiak. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian, kau pingsan di pelukannya. Dan setelah itu, Presiden Hu, kau menggenggam tangannya erat-erat dan tidak mau melepaskannya. Tidak ada cara lain, membiarkannya tinggal di rumah sakit untuk menemanimu semalaman. Tapi jangan khawatir, rekaman pengawasan video rumah sakit, aku sudah menghapus semuanya. Itu pasti tidak akan bocor. Baiklah. Pertama, pastikan dia sudah tenang. Diam-diam kirim Jangan khawatir, restoranmu. Aku akan melindunginya. Aku jelas membuat hidangan itu. Kapan itu jadi milikmu? benar-benar dia. Kakak, saya ada urusan malam ini, jadi aku tak akan ikut makan malam denganmu. Kamu harus membawanya kembali padaku. Jangan khawatir, kakak. Saya tahu di mana dia. Aku harap gadis muda ini benar-benar bisa membantu tubuh anak ini pulih dengan baik. Dapur Yi Xianju. Wuxiang, salahkan dirimu sendiri karena merebut perhatian yang seharusnya tidak kau dapatkan. Kau menyentuh orang yang tak seharusnya kau sentuh. Hari ini adalah hari kematianmu. Ruang staf di Yi Xianju. Kepalaku terasa sangat pusing. Kenapa bau gasnya sangat menyengat? Oh tidak. Mungkinkah ini kebocoran gas? Ini gawat. Lorong di
istirahat Stafi Xiangju. Hu Xiang, buka pintunya. Hu Xiang. Hai, Hu Xiang. Hu Xiang, bangun, jangan tidur. Siapa namamu? Kamu bisa memanggilku Prey kecil. Pari. Kalau begitu aku akan memanggilmu kakak Prey. Ini milik keluargaku kami. Liam Tingju pusaka keluarga. Aku memberikannya padamu. Ketika aku besar nanti, aku pasti akan menikahimu. Baiklah. Ayo janji kelingking, jangan ingkar. Janji kelingking, gantung, dan mati. Janji kelingking, gantung dan mati. 100 tahun, tidak berubah. 100 tahun, tidak berubah. Siapa yang berubah adalah bocah nakal. Siapa yang berubah adalah bocah nakal. Kakak kurus. Apakah kamu datang untuk menyelamatkanku? Apa yang Anda katakan? Berkendara ke rumah sakit, cepat. Hu Xiang, bertahanlah. Hu Xiang, aku tidak percaya kau bisa selalu seberuntung ini. Kau lolos dengan mudah kali ini. Rumah sakit, Bangsal Hu Xiang. Kakak kurus. Apakah kamu datang untuk menyelamatkanku? Apakah saya salah dengar? Ini milik keluargaku kami. Liam Tingju pusaka keluarga. Aku memberikannya padamu. Ketika aku besar nanti, aku pasti akan menikahimu dan membawamu pulang. Baiklah, mari janji kelingking, tak boleh ingkar. Dari masa kecil hingga dewasa, kecuali kakak peri kecil, wanita asing lainnya, begitu mereka menyentuh saya akan mengalami reaksi alergi parah. Tapi anehnya, dengannya, tidak ada reaksi alergi sama sekali. Jika itu benar-benar dia, Hu Yixin, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan memanfaatkan situasi ini? Apa bedanya antara perilaku ini dengan mengintip? Bagaimana mungkin dia kakak peri kecil? Itu hanya kebetulan. Dan seperti yang dikatakan Hu Xiang, penggunaan jangka panjang obat itu berbahaya bagi tubuh, terutama The fungsi film was ginjal. translated and narrated Dalam by kasus parah, M itu Media. bisa menyebabkan kemandulan. Hu Xiang ini, dia benar-benar terampil. Dia hanya mencium obat ini, dan tahu ada yang salah dengannya. Aku rasa, dia juga tidak terlihat seperti penipu gadungan. Presiden Hu, haruskah kita terus menyelidikinya? Kamu cepat kirim seseorang untuk mencarinya. Jika gadis itu mengalami kemalangan, aku tak sanggup menemui teman lamaku. Kakek, murid dewa masakan itu memang tak pernah ada. Kakek, Anda bilang bahwa murid dewa masakan itu adalah dia. Dia seharusnya bukan kakak peri kecil. Mari kita kesampingkan dulu untuk saat ini. Mengerti? Tapi, kenapa saat aku bersamanya, selalu ada rasa damai yang tak bisa kujelaskan? Sudah cukup menyentuhnya. Maafkan aku. Aku kira itu tanan. Papan potong apa? Ini adalah otot dada Presiden Hu. Kalau aku tidak menyelamatkanmu semalam, kau pasti sudah berada di tempat Raja Neraka memasak. Benar. Restoran itu mengalami kebocoran gas. Itu harus segera dimatikan. Kalau tidak akan berbahaya.
Aku tahu. Itu sudah diurus. Tadi malam, Presiden Hu Kamiyang menyelamatkanmu dari restoran. Dan dia tinggal di rumah sakit selama semalaman. Bersamamu, kalian berdua benar-benar sesuatu. Saling menemani semalaman. Kamu menyelamatkanku. Apa yang kau pikirkan? Jasa penyelamat nyawa tak ternilai. Hanya dengan... Terakhir kali, saat kamu pingsan di lift, aku menemanimu sekali. Dan aku juga menyelamatkan reputasi restoran berbintangmu. Jadi, kita impas sekarang. Namun, mengenai kebaikan penyelamat nyawa ini, aku, Hu Xiang, tidak akan pernah melupakannya. Jangan khawatir, selama kamu di masa depan membutuhkanku untuk apapun, aku akan mendaki Gunung Pisau, aku akan turun ke... Tak usah melewati gunung pisau atau lautan api. Kamu akan menjadi ahli gizi ditku. Hanya urus makananku 3 kali sehari. Ahli gizi. Bukankah kau bilang terakhir kali, alergi saya? Kau bisa menyembuhkannya. Tentu saja. Aku tidak membual, tapi keahlianku sangat lumayan. Baiklah. Kalau begitu mulai hari ini, kau akan pindah ke rumahku dan bertanggung jawab atas 3 kali makanku sehari. Biasanya, bahkan ketika aku pergi ke rumah Presiden Hu, aku harus memakai pelindung sepatu. Dan kau membiarkannya langsung pindah. Perlakuan ini luar biasa. Dan pindah ke rumahmu. Kalau tidak, kau yakin bisa urus makanku tiap hari 3 kali? Baiklah, mengingat kamu menyelamatkan nyawaku. Dalam waktu 3 bulan, saya jamin obat ini akan menyembuhkan penyakitmu. Leontin Buddha ini, apakah sangat penting bagimu? Tentu saja. Kakekku memberikannya padaku. Ini untuk perlindungan. Untung saja aku menyimpan. Leontin Jiuqiang, kakak si kurus kecil, diberikan. Jika aku tidak sengaja menjatuhkannya, itu akan mengerikan. Itu. Saat aku menyelamatkanmu semalam, kau memanggil nama seseorang. Siapa itu? Aku memanggil nama seseorang tadi malam. Mungkinkah aku memanggil kakak kurus? Benarkah? Kenapa aku tidak ingat? Aku pasti terlalu takut. Jadi ingatanku kacau. Tapi sekali lagi, kau bisa menyuruhku memasak untukmu. Tapi mulai sekarang, kau harus mendengarkanku. Setuju. Kokilin, kenapa kau di sini? Aku dengar, Hu Xiang keracunan gas dan dirawat di rumah sakit. Aku di sini atas nama The staf film was restoran translated untuk menjenguknya. and Dia, narrated by apakah M. dia Media. baik-baik saja? Anda selangkah terlambat. Dia sudah dipulangkan. Sudah keluar. Tapi aku ada di restoran dan aku tidak melihatnya. Presiden Hu membawanya pulang. Saya tidak akan berkata lebih banyak. Saya ada hal lain yang harus dilakukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ruang tamu, Villa Hunichan. Kau tinggal di rumah sebesar ini sendirian. Apa? Kau ada masalah dengan itu? Kenapa tidak ada orang lain di sini? Aku tidak biasa rumah penuh orang. Tapi jangan khawatir. Seseorang akan rutin membersihkan. Dan tugasmu adalah merawat perutku dengan baik. Aku akan menjadi kepala koki restoranmu dan ahli gizi pribadimu. Bukankah itu berarti aku... Ini milik keluarga Hu kami. Leontin Jiu Pusaka. Ini untukmu. Ketika kamu besar nanti, aku akan menikahimu. Hu Xiang, aku berharap kau adalah adik peri kecil. Apa yang kau katakan? Hu Xiang, bangun. Jangan tertidur. Hu Xiang. Hu Xiang, bangun. Presiden Hu, jangan khawatir. Saya akan segera datang menyelamatkan Anda. Cepat. Presiden Hu, Kenapa Presiden Hu ada di sini? Hu Xiang lolos dari bencana lain. Siapkan mobilnya. Segera pergi ke rumah sakit. ya. Villa Hunichan, kamar Hu Xiang. Ini, minumlah sup penghangat perut. Aku akan melakukannya sendiri. Biar ku bantu. Kenapa wajahku panas sekali? Jantungku berdebar. Rasanya mau melompat keluar. Jantungku berdebar semakin kencang. Ada apa ini? Ada apa? Apa kau tidak enak badan?
Aku hanya ingin istirahat. Aku akan tidur dulu. Baiklah. Kalau begitu, kau harus istirahat yang cukup dulu. Apa yang harus kulakukan? Kenapa jantungku berdetak? Sangat cepat tiba-tiba. Mungkinkah aku sakit? Denyut nadi tidak teratur. Detak jantung tidak teratur. Aku tamat. Ada apa denganku? Presiden Hu, Leontin Giok itu masih belum ditemukan. Haruskah kita terus mencari? Apa kau tidak punya klaustrofobia? Apa kau tidak takut? Jangan takut. Aku di sini. Sudah kubilang, aku pasti bisa menyelamatkanmu. Ini milik keluarga Hu kami. Liam Tinju Pusaka Keluarga. Ini untukmu. Ketika aku besar nanti, aku akan menikahimu. Andai saja kau adalah kakak peri kecil. Presiden Hu. Hei, Presiden Hu. Terus Kari, kau harus menemukan Leontin Giok itu. Tapi jika kita menemukannya, bagaimana dengan Koki Hu? Bagaimanapun juga dia. Apa maksudmu? Presiden Hu, saya salah bicara. Kau boleh pergi. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Bagaimana bisa begitu? Ini pasti ilusi. Presiden Hu. Hei, Presiden Hu. Maafkan aku, kau mengubah penampilanmu. Agak sulit untuk terbiasa saat ini. Apa ada yang salah dengan pakaianku? Tidak. Waktu hampir habis. Kita harus pergi ke Bukankah itu kok kitab Jianan? Murid tertutup. The film Lin was Wan. translated and narrated by M. Saya dengar malam ini, Yi Xianju milik Hu diundang secara khusus untuk menampilkan masakan Tiongkok. Dia tidak akan mewakili. Kamu tidak tahu kan? Keterampilan memasaknya tidak bagus. Dalam kompetisi beberapa waktu lalu, dengan restoran Hejin, Koki Shuyu, dia berkompetisi. Dia kalah. Malam ini, yang mewakili Yi Xianju adalah orang lain. Tidak mungkin, murid dari Koki terbaik Jianan hanya punya tingkat keahlian seperti ini. Benar-benar membuat orang tercengang. Aku dengar, beberapa waktu lalu dia ingin menikah ke keluarga Hu dan jadi Nyonya Hu. Sekarang sepertinya tidak ada harapan. Ini semua karena usia yang itu. Dia datang. Dia mencuri semua perhatian. Bahkan perhatian Hu Yichan tertarik padanya. Presiden Hu sudah tiba. Wanita cantik di samping Hu Yichan bukanlah perwakilan Koki. Yi Xianju kan, dia benar-benar cantik memukau. Dan bukankah kita pernah dengar, Hu Yichan dari grup Hu tidak pernah membiarkan wanita mendekat. Sebelumnya, aku belum pernah lihat dia bawa teman wanita untuk menghadiri acara seperti ini. Kalau begitu wanita ini, mungkinkah dia adalah wanita di hati Hu Yichan? Calon Nyonya Hu, sungguh sangat membuat iri. Nanti kau akan perlihatkan di hadapan semua orang keterampilan kulinermu. Apa kau takut? Apa masalahnya? Keterampilan kulinerku telah biasa melalui percobaan yang tak terhitung. Pasti akan membuat semua orang penuh pujian. Aku percaya padamu. Tenang saja. Lihat saja nanti. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Malam ini, aku akan membuatmu di bawah tatapan semua orang. Kehilangan muka dan benar-benar dipermalukan. Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa? Kenapa aku tidak bisa mengangkat pisau? Ada apa? Astaga. Kau membuat hidangan ini atau tidak?
Kami sudah menunggu lama sekali. Betul sekali. Efisiensi ini terlalu rendah kan? Mungkinkah ini hanya pamer dan tidak ada isinya? Benar. Benar. Lorong luar tempat pesta. Tunggu sebentar. Masukkan ini ke dalam. Minuman teman wanita Tuan Hu. Ada apa? Tanganku tiba-tiba tidak punya kekuatan sama sekali. Aku bahkan tidak bisa memegang pisau. Bagaimana kau ingin melakukannya? Bisakah kau menggunakan pisau? Kau terlalu meremehkanku. Bapak-bapak dan ibu-ibu, malam ini semua telah disiapkan oleh Yi Xiangju. Kejutan istimewa. Presiden perusahaan Hu kita, Hu Yejin, akan memasak sendiri untuk semua orang. Hidangan lezat untuk berterima kasih kepada semua orang. Untuk Yi Xiangju, atas dukungan dan kesetiaan bertahun-tahun. Aku tidak salah dengarkan. Hu Yeche, Presiden Grup Hu, akan memasak untuk kita. Ini benar-benar langka. Tuan Hu, biasanya bahkan tidak sering menunjukkan wajahnya. Aku harus mengambil gambar dengan ponselku. Ini pasti berita besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua rencanaku hancur. Apa yang harus kulakukan? Beritahu aku langkah-langkahnya. Selanjutnya, aku akan memberitahumu, kau lakukan. Silakan, semuanya, cicipi. Jika semua orang puas, mohon juga bantu, promosikan Yi Xiangju kami. Presiden Hu, kenapa kau di sini? Ada sesuatu yang ingin ku beritahu padamu. Ruang kosong di depan restoran barat. Apa yang kau lakukan? Siapa yang menyuruhmu keluar untuk kencan buta? Aku, kakakku menyuruhku keluar untuk kencan buta. Ada apa? Kakak menyuruhmu pergi kencan buta. Tidakkah kau bisa menolak? Aku hanya tidak ingin mengecewakan kakakku. Lagi pula, apa hubungannya kencan butaku denganmu? Tentu saja kencan butamu ada hubungannya denganku. Aku hanya khawatir orang pilihan kakek tidak bisa diandalkan. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Aku bukan anak kecil lagi. Lagi pula, setelah Yi Xiangju stabil pada akhir tahun, aku juga akan pergi. Apa katamu? Kau mau kemana? Percuma saja bicara. Bagaimanapun, aku akan pergi pada akhir tahun. Tunggu sebentar. Presiden Hu, kami sudah menemukan pemilik Liontin Giok itu. Menemukan mereka. Kak Yi Chen, aku tidak percaya bahwa setelah bertahun-tahun ini, kau juga mencariku. Kak Yi Chen, alergimu sudah sembuh. Jadi, orang yang dia cari selama bertahun-tahun ini adalah Lin Wan Er. Koki Hu, saya antar Anda kembali dulu, bagaimana? Biarkan mereka bicara berdua. Tidak perlu, aku bisa jalan sendiri. Kalian berdua bisa bicara santai. Husian, Kak Yi Chen, kau bilang Liontin Giok itu ada padamu. ya, sebenarnya selama bertahun-tahun ini, aku juga mencarimu. Tapi aku tidak pernah menyangka, anak laki-laki kecil dari dulu itu ternyata adalah kau. Ini pasti takdir yang memilih kita untuk bertemu lagi. Ini benar-benar Liontin Giokku. Kamu adalah kakak peri kecil dari dulu. Ya, kakak kurus. Benar-benar kamu. Jadi, selama bertahun-tahun ini, Hu Yichen tidak tertarik pada wanita karena dia selalu mencari penyelamatnya waktu dia masih kecil. Aku khawatir dia masih tidak tahu bahwa ada dua Liontin Giok ini. Aku menghabiskan banyak uang untuk yang satu ini, untuk membelinya kembali. Mulai hari ini dan seterusnya, akulah yang menyelamatkannya. Kak Yi Chen, saat kau kecil, kau bahkan berkata bahwa kau akan menikahiku saat kau dewasa. Apakah itu masih berlaku? Ini informasi yang kudapatkan. Dengan banyak uang dibeli dari masa kecil Hu pengasuh. Ini harus berguna. Apakah dia benar-benar kakak peri kecil dari ingatanku? Mengapa sekarang aku tidak merasakan apa-apa padanya? Kakak kurus,
Tolong jangan terburu-buru. Aku tahu. Penampilanku agak mendadak. Tapi menurutku, kita bisa mengenal satu sama lain pelan-pelan. Dan berkenalan kembali. Maaf. Aku tidak terlalu suka orang menyentuhku. Tenanglah. Demi kebaikan itu. Dia pasti akan menikahiku. Aku tidak mau dia tak menyukaiku. Ada apa? Pergelangan kakiku terkilir. Sepertinya aku tidak bisa berjalan. Kenapa kamu berdiri di sana? Bawa Kokilin ke rumah sakit. Kak Yichen, Dapur belakang restoran Yi Xiangju. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Aku akan baik-baik saja sendiri. Nanti perban saja. Hati-hati jangan sampai infeksi. Ini hanya luka kecil. Tidak perlu perban. Sebenarnya, hari ini, Lin Wanker dan aku, Aku tahu segalanya. Kokilin adalah orang yang selama ini kau cari. Selamat. Kau akhirnya menemukannya. aku, Menurutku, dengan hubungan kita saat ini, tidak pantas bagiku untuk tinggal di rumahmu. Besok, aku akan pindah besok. kamu pindah. Namun, alergi Anda belum sepenuhnya pulih. Makanan bergizi setiap hari akan kusiapkan untukmu tepat waktu, dan akan ada yang mengantarkannya padamu. Aku janji akan membantumu pulih total, dan aku tidak akan ingkar janji. Kalau begitu, aku akan pergi membalutnya dulu. Masuklah. Kenapa kamu di sini? Kak Yichen, aku pribadi membuat beberapa hidangan. Cobalah dan lihat apakah kau menyukainya. Aku akan melakukannya sendiri. Jika dia benar-benar peri kecil itu, mengapa rasa masakannya terasa sangat The film berbeda was dari saat aku kecil? translated and narrated by M Media. Kak Yichen, biarkan aku memijat punggungmu. Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini. Kamu menyelamatkanku saat aku kecil, dan aku selalu berterima kasih padamu. Kamu dan aku masih perlu bersikap seformal ini satu sama lain. Tolong bangun dulu. Aku tidak. Presiden Hu, Nona Hu ada di sini untuk mengantar makanan Anda. Kak Yichen, hidangan yang kubuat. Kau masih menyukainya kan? Maaf, Presiden Hu. Kami tidak melihat apa-apa. Hu Xiang, Kak Yichen, aku. aku ada urusan, aku keluar sebentar. Ini adalah kesempatan langka. Aku harus sepenuhnya memenangkan hatinya. Untuk menikah secara sah ke dalam keluarga Hu. Posisi Nyonya Hu harus menjadi milikku, Lin Warner. Kak Yichen, apakah kau lelah? Biarkan aku bantu kau ke kamar untuk istirahat. Tidak perlu. Kak Yichen, kau terlihat sangat tidak nyaman. Biarkan aku membantumu. Bangunlah. Tidak apa-apa, Kak Yichen. Aku melakukan ini secara sukarela. Hari ini, mari kita memanjakan diri sepenuhnya. Apa-apa yang terjadi? Bukankah alerginya sudah membaik? Mengapa dia alergi lagi? Koki Hu, Presiden Hu bukan tip orang yang berbuat macam-macam di kantor. Dia hanya Kau tidak perlu menjelaskan. Aku sangat tahu. Alergi Presiden Hu belum sepenuhnya pulih. Yang terpenting dari terapi diet adalah ketekunan. Mari kita tetap kirimkan makanannya. Kau. Presiden Hu. Hei, Presiden Hu. Presiden Hu, ada apa denganmu? Tolong aku. Kau, kenapa kau alergi lagi?
Bukankah mereka bilang, alergi Kak Yichen sudah membaik? Apa yang terjadi? Menurutku kau hanya dukun palsu. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Apa yang kau lakukan? Kak Yichen dan aku sudah saling mengenali. Dia juga berjanji untuk menikahiku sebagai Nyonya Hu di masa depan. Apa statusmu? Beraninya kau menghentikanku? Pergi. Aku sekarang ahli gizi Presiden Hu. Kondisi fisiknya sepenuhnya tanggung jawabku. Koki Hu, Anda antar Presiden Hu ke mobil ambil obat. Saya akan mengurusnya di sini. Hei, kalian. Wu Xiang, setelah Presiden Hu pulih, aku pasti akan menyuruhnya memecatmu. Hei, jangan digaruk, aku punya obat. Untung cuaca belakangan ini kering. Aku membawa gel lidah buaya yang dibawa dari gunung. Sempurna. Ini punya sifat anti gatal. Namun, gejala alergimu bukankah sudah membaik? Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi parah lagi? Presiden Hu, apa yang kau lakukan? Jangan panggil aku Presiden Hu. Panggil aku Yichen. Kenapa kau sangat panas? Dia benar-benar membiusmu. Aku bilang setelah perawatanku, kenapa kau tiba-tiba alergi tanpa sebab? Karena aku hanya alergi pada satu orang. Sama sekali tidak alergi. Presiden Hu, Jangan panggil aku Presiden Hu. Panggil aku Yichen. kau perlu sedikit sadar sekarang. Aku bukan Lin Wan Er. Lihat baik-baik. Aku tahu. Kamu adalah Hu Xiang. Kamu adalah orang yang selalu kusukai. Dia baru saja bilang, dia menyukaiku. Baru saja, aku. Kita sudah sampai. Ayo turun dari mobil. Ada yang ingin kukatakan. Aku harus menjelaskan padamu sekarang. Ruangmu baru saja mereda. Kau harus kembali dan istirahat dulu. Nanti kita bisa bicarakan apapun yang kau inginkan. Aku tidak ingin membicarakannya nanti. Aku ingin mengatakannya sekarang. Semua yang kukatakan barusan serius. Aku tidak ingin membohongi diriku sendiri lagi. Dan aku tidak ingin menghindarinya lagi. Orang yang kusukai, Hu Yichen, adalah kamu, Hu Xiang. Aku akan mengurusnya. Apakah kalian berdua tidur bersama? Kau, Hu Xiang. Beraninya kau merebut priaku. Aku akan melawanmu sampai mati. Kamu dengan sengaja membiusku. Siapa sebenarnya yang punya niat jahat? Bukankah itu karena kau tidak ingin menyentuhku? Hu Yichen, jangan kau lupakan. Siapa yang sebenarnya menyelamatkanmu saat kecil? Leontin Jiok ini. Ini adalah tanda cinta yang kau berikan padaku. Bagaimana bisa kau menarik kembali perkataanmu? Bagaimana kau punya Leontin Jiokku? Leontin Jiokmu. Ini adalah tanda cinta yang kakak Yichen berikan padaku. Bagaimana bisa itu Leontin Jiokmu? Kalau begitu, bagaimana Leontin Jiokmu? Persis seperti milikku. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa orang bernama Hu Xiang ini memiliki Leontin Jiok yang sama? Mungkinkah dia adalah orang yang Hu Yichen cari selama ini? Adik saya kecil. Leontin Jiokmu ini pasti palsu. Hu Xiang, kau hanya pembohong. Kau bicara omong kosong. Leontin Jiok ini adalah sesuatu yang sudah kupakai sejak kecil. Bagaimana mungkin itu palsu? Leontin Jiok ini ternyata asli juga. Kamu adalah kakak peri kecil dari dulu. Kalau begitu, kau adalah adik kurus kecil itu. Wu Xiang, menurutku kau hanya cemburu. Itulah mengapa kau mencari Leontin Jiok palsu untuk meniru kakak Yichen. Jangan percaya padanya. Dia hanya pembohong. Aku, Hu Xiang, bertindak dengan integritas dan kejujuran. Aku tidak pernah bohong pada orang lain. Dulu, dia yang pingsan di pinggir jalan. Sayalah yang menyelamatkannya dan mengobati luka-lukanya. Saat aku diculik waktu kecil, para penculik telah menusukku. Kakak peri kecil itu yang membantuku mengobati luka. Jika kamu yang asli, kalau begitu, katakan padaku, di mana lukanya? Luka, ini informasi sepenting itu. Mengapa pengasuh itu tidak memberitahuku? Sepertinya kamu tidak tahu. Di bahu kanan belakang, juga di lengan dan perut, ada juga luka. Itu kamu.
Jadi benar-benar kamu. Kau bicara omong kosong. Seharusnya aku yang menyelamatkanmu. Seharusnya aku Nyonya Hu. Meskipun liontin giok ini juga asli, dari mana tepatnya kamu mendapatkannya? Tuan Hu, saya menemukan. Ada total 2 liontin giok ini yang ada di tangan Lin Wan Er. Dibeli olehnya dari Pegadaian dengan harga tinggi. Kau bicara omong kosong. Aku tidak membelinya. Pemilik Pegadaian ada di dalam mobil. Apakah Anda berani menghadapinya? Juga, video dan foto Anda membeli liontin giok itu, apakah Anda ingin melihatnya? Kebocoran gas, pintu kulkas terkunci. Ini semua kamu yang lakukan. Berulang kali, kamu mencoba membunuh seseorang. Bagaimana hatimu bisa sejahat itu? Itu kamu? Kamu mencoba membunuhku. Liu Hao, panggil polisi. Bawa bukti-bukti ini dan dia ke kantor polisi bersama. Biarkan hukum menghukumnya. Ya, Hu Yichan. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku adalah putri sulung keluarga Lin. Jika kau melakukan ini padaku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Tangani dengan adil. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan pada petugas polisi. bawa dia pergi. Ya, Kalian semua, lepaskan aku. Jadi kamu adalah orang yang selama ini kucari. Kakak peri kecilku. Apakah kamu tahu bahwa aku selalu mencarimu? Lalu, kenapa kamu baru menemukanku sekarang? Dulu, aku dikirim ke luar negeri untuk pengobatan. Setelah aku kembali, aku tidak bisa menemukan jalan kembali. Jadi aku terus mencari. Aku tahu mengapa. Sejak kamu muncul, ada begitu banyak pengecualian bagiku. Jadi kamu adalah kakak peri kecil dari dulu. The film was Bodoh. translated and narrated Bahkan tidak by bisa menemukan M-Media. jalan pulang. Tidak lagi. Tidak akan pernah lagi di masa depan. Kalau begitu, bisakah aku menciummu sekarang, Nyonya Huku?